Silakan Bupati, langsung silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Denpasar. Baik, saya langsung saja. Apakah sudah terlihat ini slide saya? Sudah Bu. Ya. Ya, ini untuk aplikasi pembelajaran saya. Kebetulan saya mengajar bahasa Jepang. Ini saya mengambil satu tema, yaitu Watashi no Yume, atau berkaitan dengan cita-cita saya. Ini pada formulir 1, nama aplikasinya adalah Yume. Deskripsinya, aplikasi mobile apps Android untuk memberikan pembelajaran bahasa Jepang untuk siswa SMA atau SMK atau yang berkeinginan belajar bahasa Jepang. Tujuannya mempermudah siswa belajar bahasa Jepang, mempermudah bagi yang berkeinginan belajar bahasa Jepang. Manfaatnya, pengguna mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang yang interaktif, pengguna mendapatkan pemahaman pola kalimat bahasa Jepang melalui pengamatan langsung. Pengguna mendapatkan pemahaman cara bertanya dalam bahasa Jepang melalui pengamatan langsung. Pengguna mendapatkan pengalaman bermain game bahasa Jepang. Targetnya adalah siswa SMA, SMK, juga jika di Bali ini siswa SD dan SMP itu juga sudah ada yang mulai belajar bahasa Jepang. Juga untuk orang yang berkeinginan belajar bahasa Jepang. Lalu untuk mind mappingnya seperti ini tampilannya. Ada judul nanti pada tampilan startnya, menu awal, pengantar, materi, game, dan kreator. Lalu pada formulir 2, pada aset konten aplikasinya, ini pada menu awalnya, isi halaman ada pengantar, materi, game, dan kreator. Lalu pada pengantar, pada isi halaman, ini ada isi pengantar, ada semacam ice breaking-nya, pertanyaan, lalu ada tujuan pembelajarannya. Lalu pada materi, di sana ada kegiatan mengamati gambar, nanti akan dimunculkan 8 gambar, lalu ada mempelajari pola kalimat bahasa Jepangnya. Selanjutnya untuk game, jadi saya memakai game, itu di sana ada aturan permainannya, lalu ada game memasangkan. Lalu kreator itu identitas saya. Lalu pada formulir 3 tentang skenario dan navigasinya, itu pada halaman menu awal, ketika tekan start akan ke halaman menu awal. Lalu menu awal kita ada pilihan ke pengantar, nanti akan menuju halaman pengantar, tekan materi, ada ke halaman materi, tekan game, ada halaman game, tekan kreator ke halaman kreator. Lalu navigasinya, skenarionya pada halaman pengantar. Ini nanti tekan pengantar, ada ke isi halaman isi pengantar, tekan tombol panah next, itu ada ke halaman pengantar atau tujuan pembelajarannya, tekan tombol home, kembali ke halaman menu awal. Lalu ke materinya, nanti skenarionya tekan materi ke halaman mengamati gambar, lalu ada di sana beberapa gambar. Ketika menekan gambar penyanyi ke halaman pola kalimat cita-cita penyanyi, tekan gambar polisi, halaman pola kalimat cita-cita polisi, tekan gambar pegawai bank, halaman pola cita-cita pegawai bank, dan seterusnya. Lalu nanti terakhirnya tekan tombol home, itu akan kembali lagi ke halaman menu awal. Untuk yang game, itu ketika menekan game akan ke halaman aturan permainan, lalu tekan tombol next, itu nanti akan halaman game memasukkan gambar, tekan gambar petani masuk ke kotak
Noka. Jadi nanti petani itu dalam bahasa Jepangnya adalah Noka pilihannya. Lalu tekan gambar tentara dan seterusnya. Terus tekan tombol home kembali ke halaman home. Nanti di previewnya kita bisa lihat. Lalu ini di kreatornya. Saya langsung saja ke previewnya untuk aplikasi yang sudah saya buat. Ini pertama kalinya saya buat kemarin. Nanti saya juga mohon masukannya. Jadi seperti ini. Nanti kita tekan tombol startnya. Di sini ada pilihannya pengantar, materi, game, kreator. Ke yang pertama, ke pengantar dulu. Jadi di sini ada semacam ice breaking berupa pertanyaan untuk siswanya. Lalu ada tombol next. Lalu ada penjelasan pada tujuan pembelajarannya. Lalu siswa bisa kembali menekan tombol home. Lalu ke materi. Di sini ada instruksi untuk mengamati gambar terlebih dulu. Kemudian siswa bisa mengklik pada gambar. Misalkan di sini penyanyi. Maka di sini akan muncul kalimat bahasa Jepang, di mana yang di sini bertanya yume wa nan desu ka, maka di sini menjelaskan watashi no yume wa kashu desu. Jadi kalau untuk penyanyi maka penjelasan cita-citanya watashi no yume wa kashu desu. Lalu kembali lagi memilih pada gambar yang lainnya. Lalu pada gambar pegawai bank. Kemudian pada gambar dokter. Lalu gambar guru. Kemudian gambar pegawai perusahaan. Lalu gambar petani. Lalu yang terakhir pada gambar tentara. Nah, jika sudah selesai pelajari gambarnya ini, siswa bisa kembali ke halaman home untuk menjalankan gamenya. Ini ada aturan permainannya. Nah, aturan permainan tadi adalah masukkan ke kotak gambar yang benar. Nah, misalkan kita masukkan ini, maka dia tidak akan bisa masuk. Di sini bisa terlihat angkanya untuk poinnya, dia akan bertambah jika benar. Lalu siswa bisa kembali ke menu home. Ini untuk yang kreator, ini hanya berupa identitas saya saja. Demikian sih penjelasan dari game yang sudah saya buat. Saya minta masukannya karena ini baru pertama kalinya saya membuat seperti ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, terima kasih. Ada satu pertanyaan saya. Itu gambarnya dapat dari mana ya? Gambar-gambarnya kebetulan kalau di saya itu kita ada dikasih dari Japan Foundation namanya. Oh, jadi dari Japan Foundation itu dikasih dan kita boleh pakai ya?
Iya, boleh sih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi nampak sekali ya konsisten. Jadi Pak Putu juga konsisten, ini juga konsisten. Dari orang-orangnya semua konsisten, kelihatan dari bentuk wajahnya ya. Jadi tidak ada wajah orang Indonesia di sini. Baik, terima kasih Bu Novi. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Bisa komentar Pak Hetman? Boleh, silakan Bu. Silakan Ya, Bu. terima kasih. Ini sebenarnya kali kedua ya Pak Hetman saya bergabung di SAC. Cuman kemarin belum bisa maksimalkan, tapi dengan tuntutan pembelajaran saat ini di perguruan tinggi menuntut kami juga selaku para dosen harus sekreativitas mungkin mendesain konten-konten pembelajarannya. Dan saya tersadar bahwa SAC bisa dijadikan sebagai salah satu media dalam mendesain konten-konten pembelajaran yang menarik. Betul. Jujur ya Pak Hetman, pada dasarnya kadang saya merasa risih, malu dengan para teman-teman guru SMP maupun SMA, di mana mereka sangat lihai dalam mendesain konten-konten pembelajarannya di YouTube. Kami merasa, saya secara pribadi ya, merasa bahwa di perguruan tinggi ini kami masih on proses untuk bisa menampilkan sesuatu yang seperti ditampilkan oleh teman-teman tadi. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya teman beberapa di grup ini bisa dijadikan sebagai motivasi pada sore hari ini. Hanya saja dari tampilan-tampilan yang sebelumnya dan hari ini segmennya tentunya berbeda ya Pak Hetman antara klaster SMP, SMA, S1 dan S2. Kebetulan kami ini ngajar di magister. Tentunya kami tidak begitu membutuhkan suatu desain yang sifatnya menarik pandangan seperti kesan permainan yang ditonjolkan ya. Ya, jadi mungkin bisa lebih diarahkan kepada suatu desain yang khusus untuk tingkatan pendidikan master. Seperti itu Pak Hetman. Terima kasih. Betul. Jadi ini di kita belum populer ya. Tapi kalau sering lihat contoh-contoh yang dibuat untuk kalangan mahasiswa ke atas ya, apakah master atau apa, itu memang sangat berbeda. Jadi kalau misalnya untuk SMK, SMA, bahkan sampai yang di bawah itu sangat beda sekali. Nah di kita ini terus terang ini mungkin tantangan tersendiri ya. Kita belum di Indonesia belum mengembangkan layout sesuai segmen. Ya. Jadi seperti yang punya Pak Putu itu sangat jelas sekali. Pak Putu bukan untuk anak SD. Betul ya itu kalau untuk anak SD bisa pusing itu anak SD itu. Iya, itu SMA. Kalau bahasa Jepang itu kan jelas baru ya. Meskipun diajarkannya di anak SMK atau ke SMA gitu. Gambar itu sudah bahkan seperti saya saja, oh kalau begini sih saya juga mau belajar gitu. Jadi ini memang beda ya. Jadi kalau keilmuannya masih baru, tentu animasi itu sangat diperlukan. Nanti insya Allah ya nanti di mungkin Sabtu depan saya akan coba saya buat sendiri ya khusus untuk kalangan si penggunanya itu adalah kalangan mahasiswa ke atas ya. Jadi misalkan seorang guru mau mengajarkan konten ke kalangan guru lagi, itu beda tuh ya. Seorang guru, seorang dosen mengajarkan lagi kepada guru itu beda. Ya, tampilannya tidak boleh sama dengan SMA ke bawah. Rencananya hari Sabtu depan ya. Jadi insya Allah Sabtu depan saya akan tunjukkan. Kalau di Bapak Ibu sekalian yang sudah jadi peserta pelatihan ya, konten itu BMC Pro itu memang dirancang bukan untuk kalangan SD, tapi saya hanya menunjukkan bahwa
cara membuat kontennya itu adalah seperti itulah. Insya Allah hari Sabtu, Bu Siti, saya akan coba ini ya, sampaikan Sabtu depan. Ya, terima kasih. Pak, saya boleh menambahkan? Boleh. Nah, Bu Kokom. Ya, Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bu Kokom, kenalkan dulu. Jangan lupa. Oh iya, saya adalah Ibu Komariah yang kemarin juga mungkin sempat saya dibimbing oleh Pak Haitan untuk membuat produk terkait dengan SAC ini, dan alhamdulillah saya sudah presentasi ya Pak, walaupun masih banyak kekurangan begitu. Ini saya ingin menambahkan saja mungkin apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi. Kalau menurut saya mungkin kita bisa juga ini untuk menunjang kerja institusi kita itu membentuk tim, karena biasanya kan kalau kita sebagai pengajar itu ada timnya begitu. Nah, terlebih dahulu kan ketika ada tim, kita memulai dengan langkah awal dulu, yaitu untuk menyusun analisis. Jadi analisis kebutuhan, bahwa kita akan membuat media apa, kemudian siapa audiensnya, sasarannya, kemudian kebutuhannya apa saja. Nah, itu dianalisis terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita akan membuat naskah di situ. Nah, naskahnya itu seperti apa gitu dalam pembelajaran. Nah, setelah kita membuat naskah, maka kita akan melakukan rembuk naskah. Lalu setelah itu sudah matang, baru kita di situ bisa menyutradarai suatu produksi media tersebut. Saya pikir mungkin langkah ini juga bisa ya Pak ya, kita ambil untuk yang penting kita menghasilkan satu produk ya melalui aplikasi ini, kemudian kita bisa kembangkan, kemudian kita bisa juga produk aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan. Apakah langkah ini sudah bisa dilakukan seperti ini gitu Pak? Betul. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kokom. Nah, itulah ya. Jadi ini perlu hati-hati kalau kita merancang sebuah aplikasi, ya, multimedia ini sesuai segmennya. Jadi kenapa kami itu meminta segmennya di form 1 itu mesti tegas gitu, karena pasti desainnya pasti beda-beda. Nah itu ya. Dan terus terang saja di Indonesia ini belum tumbuh tentang layout multimedia. Beda dengan di luar. Seperti tadi ada Ibu dari Cilacap ya. Masih ada tadi dari Ibu Cilacap. Itu sudah cerita storyline. Kalau storyline itu memang dirancang sudah memiliki segmen-segmen tersendiri. Dan itu sudah disiapkan oleh mereka. Nah, kalau SAC memang dibebaskan. Apalagi di Indonesia saya nggak berani ya. Ini khusus ini nggak. Bebas aja lah semua. Jadi kreativitasnya masing-masing. Kalau kita akan diskusikan Bu Kokom di Sabtu ya, Sabtu depan. Baik, terima kasih. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendalami analisa, mudah-mudahan nanti hari Sabtu kita bisa, Sabtu depan ya, kami bisa presentasikan, setelahnya kita bisa diskusikan. Dulu sempat kami sharekan ya, kami sharekan satu buku tentang perancangan multimedia. Nanti kami sharekan kembali ya ke Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu buku itu cukup standar di internasional dan dipakai ya. Nanti kami sharekan. Ada lagi komen untuk ini, pandangan untuk Bu Nopi? Sekarang terakhir Pak Itan ya. Boleh, silakan. Ya, saya perkenalkan juga dari perguruan tinggi ya. Saya dari perguruan tinggi. Saya juga ada beberapa teman saya dosen yang sudah gabung nih. Ini kan menarik sekali ya, bahwa kehadiran SAC di ruang lingkup kampus itu bisa memberi warna yang baru. Jadi bisa memberikan kepada teman-teman dosen, saya juga di antaranya yang bisa memberikan sebuah paparan yang lebih menarik daripada yang biasa-biasa. Jadi ini kan agak luar biasa. Nah tentunya mungkin itu ya tadi yang Bapak sampaikan, kita tunggu untuk kalangan kampus sebetulnya apa nih yang harus dimulai. Karena emang saya lihat ada beberapa teman saya yang masuk, yang join, yang japri ke saya masih bingung juga nih. Kita emang baru license ya, baru
baru ikut bayar license ke Inosi, minta dibimbing lah ke depan supaya saya dan teman-teman dosen di kampus saya bisa bisa menguasai lah SAC ini untuk bisa dimanfaatkan di kampus, Pak. Terima kasih, Pak. Boleh, terima kasih panjang. Insya Allah ya. Tapi yang jelas yang Bapak Ibu sekalian perlu diperhatikan, kalau ingin melihatnya gini, saya ingin sampaikan gini. Silakan cari template-template PowerPoint ya. Perhatikan betul di sana. Itu si perancangnya hampir semua sesuai segmennya. Malah saya sudah mulai, Bu Novi itu, saya mau tanya, Bu Novi, rancangan itu ngikuti satu template dari PowerPoint nggak? Enggak, saya buat sendiri. Kalau yang punya Pak Putu itu saya tahu itu buat sendiri, Pak Putu itu. Pak Putu, kalau Pak Putu buat sendiri ya? Iya benar Pak. Malah di awal sempat bingung mau bikin desainnya seperti apa untuk SMA, nggak terlalu ramai dan menarik. Itu sebenarnya masalah pertama saya waktu bikin. Jadi pelajari PowerPoint dan nanti mudah-mudahan Sabtu depan kami akan tunjukkan bagaimana orang-orang itu memang beda-beda ya. Untuk anak SD, SMP, SMA, bahkan yang profesional memang desainnya beda. Dan yang sudah bisa menampilkan itu baru PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya beda memang ya. Itu kelas tersendiri PowerPoint. Silakan, ini siap-siap Pak Denny, mana Pak Denny? Pak, saya mau tanya dulu Pak. Boleh. Saya kan sudah membuat lagi tuh untuk pembelajaran bahasa Jepang. Saya sudah sharekan juga ke siswa saya. Cuman ada beberapa kendala siswa saya itu ketika menginstal di HP-nya itu di akhirnya itu tertulis tidak terinstall. Itu gimana ya Pak ya? Baik. Nah ini memang Android ini luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan, selalu mengupdate aplikasi lisensinya ya, aplikasi SAC. Jadi aplikasi SAC yang sudah dimiliki selalu bisa diupdate. Nah, kenapa harus diupdate? Android ini sekarang sudah memasuki level 13 ya, versi 13. Ya. Versi 13. Kemudian di pasaran handphone kita sudah versi 11. Di pasaran sudah mulai banyak yang versi 11. Kemudian ketika di-download yang pertama kali, banyak dari Bapak Ibu sekalian itu memang belum diupdate, jadi masih versi 9, Bu Novi. Oh iya. Ini tolong ini kasusnya hampir sama dengan dulu di Microsoft ini kasusnya. Jadi di Microsoft banyak terjadi seperti ini. Jadi pada waktu kita ini ternyata diupdate karena harus masuk di Windows 10 gitu. Nah, memang begitu. Nah ini kejadian lagi di Android. Di Android terjadi. Dan Android sekarang akan versi ke 13 Bu. Dan di Indonesia sudah masuk atau belum. Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu ada staf kementerian ya, Pusdatin, kenapa error katanya di anak saya, di handphone anak saya. Kata saya versi berapa? Ternyata versi 11. Sedangkan aplikasi yang dia buat levelnya masih di versi 9. Ini masih jadi masalah seperti ini. Tapi itu ini selalu diupdate saja Bu, ya. Siap. Selalu diupdate ya. Baik, nanti saya sharekan itu. Pak Denny, mana Pak Denny? Ada Pak.